Kita semua kan pernah ya dengar cerita soal harta karun yang hilang di dasar laut. Nah, hari ini kita bakal ngebahas versi digitalnya. Jutaan Bitcoin yang terkunci selamanya, kayak kapal hantu digital gitu. Ini fenomena yang unik sekaligus tragis di dunia kripto. Coba deh bayangin sebentar, gimana rasanya kalau semua harta yang udah susah payah kamu kumpulin, tiba-tiba lenyap gitu aja. Bukan karena dicuri, tapi karena kamu kehilangan kuncinya. Dan nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa bantu. Dan ini bukan cuma skenario gimana kalau lo, ini beneran terjadi. Diperkirakan ada sekitar 4 juta Bitcoin yang udah hilang permanen. Angka segitu tuh setara dengan hampir 20% dari total Bitcoin yang akan pernah ada. Bayangin, harta karun digital senilai triliunan rupiah, sekarang cuma jadi pajangan abadi di blockchain. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Kita mulai dengan menjelajahi apa yang bisa kita sebut kuburan digital Bitcoin. Tempat di mana semua emas digital ini terkunci selamanya. Jadi, inti masalahnya itu ada di sesuatu yang namanya dead wallet atau dompet mati. Gampangnya, ini dompet kripto yang kunci privatnya, satu-satunya jalan buat akses isinya itu hilang. Selamanya. Asetnya nggak hancur, nggak kemana-mana, tapi ya itu, jadi kayak pajangan di museum digital yang nggak akan pernah bisa disentuh lagi. Terus pertanyaannya, kok bisa gitu? Kenapa nggak ada cara buat ngambil lagi? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi ya brutal. Di dunia Bitcoin sama sekali nggak ada tombol lupa password. Nah, ini perbandingan yang jelas banget. Kalau di bank biasa, kita kan punya banyak jaring pengamannya, ada customer service, bisa reset password, bahkan ada jalur hukum. Kalau di jaringan Bitcoin, nggak ada semua itu. Kamu pegang kendali penuh, 100%. Nggak ada bosnya, nggak ada otoritas pusat. Aturan mainnya cuma satu. Code is law. Kode adalah hukum. Kenapa bisa gitu? Soalnya, Bitcoin itu pada dasarnya adalah bearer asset. Anggap aja kayak uang tunai di dompet kamu. Siapa yang pegang uangnya, ya dialah pemiliknya. Nah, di dunia Bitcoin, memegangnya itu artinya kamu memegang kunci privat. Itulah satu-satunya bukti kepemilikan, absolut. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Jaringan Bitcoin itu emang nggak kenal ampun. Kepemilikan cuma bisa dibuktikan pakai kunci privat. Udah, titik. Blockchain itu nggak peduli sama konsep hukum manusia kayak surat wasiat atau akta kematian. Nggak ada tanda tangan kriptografis yang benar, ya aset kamu bakal diem di dompet itu selamanya. Di balik semua angka dan hal teknis ini, ada cerita-cerita orang beneran loh. Mari kita lihat beberapa kisah tragis soal harta yang hilang ini, dan gimana dampaknya ke orang-orang di baliknya. Ada ceritanya James Howells yang nggak sengaja ngebuang hard drive berisi kunci ke 8.000 Bitcoin. Ada juga Stephen Thomas yang ceritanya bikin deg-degan, dia cuma punya sisa 2 kali kesempatan nebak password buat ngebuka dompet berisi 7.002 Bitcoin. Dan yang mungkin paling tragis, CEO bursa Quadriga CX, Jerry Cotton, yang meninggal mendadak dan ikut membawa satu-satunya kunci dana nasabah ke alam baka. Nah, anehnya tragedi-tragedi pribadi ini ternyata punya dampak ekonomi yang cukup mengejutkan buat seluruh jaringan. Apa iya, koin yang hilang ini malah bisa dianggap donasi buat semua orang? Coba deh, lihat grafis ini. Dari total 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada, diperkirakan 1 dari 5 koin, itu sekitar 20% udah hilang untuk selamanya. Artinya, pasokan Bitcoin yang benar-benar bisa dipakai itu jauh lebih sedikit dari yang kita kira. Nah, koin-koin yang hilang ini tuh menciptakan efek kayak pembakaran yang nggak kelihatan. Pasokan efektifnya jadi berkurang, yang artinya kelangkaannya jadi meningkat. Dan secara teori, ya nilai setiap Bitcoin yang tersisa jadi sedikit lebih tinggi. Bahkan sang pencipta Bitcoin yang anonim itu, Satoshi Nakamoto, pernah bilang begini, koin yang hilang hanya membuat koin milik orang lain menjadi sedikit lebih bernilai. Anggap saja ini sebagai sebuah donasi untuk semua orang. Sebuah cara pandang yang menarik banget ya. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa melindungi warisan digital kita? Nah, ini ada 3 strategi utama buat melindungi dan mewariskan aset kripto kamu. Kita punya 3 jalur utama nih. Pertama lewat bursa terpusat. Ini yang paling simpel, prosesnya mirip kayak di bank, pakai jalur hukum. Kedua, dompet multi-signature. Ini butuh lebih dari 1 kunci buat transaksi. Jadi cocok banget buat yang mau keamanan tingkat tinggi. Dan ketiga, ini buat yang udah jago, pakai kontrak time lock. Jadi dana bisa ditransfer otomatis setelah beberapa waktu nggak aktif. Tapi, pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kamu. Tanggung jawab ada di tanganmu. Langkahnya simple kok. 1.
pilih strategi pewarisan yang pas buat kamu. 2. Dokumentasikan rencana kamu itu dengan super jelas. Dan 3, ini yang paling penting, pastiin ahli warismu tahu kalau rencana itu ada dan di mana mereka bisa nemuinnya. Jadi, saya tutup sesi ini dengan satu pertanyaan penting. Warisan digital kamu itu sepenuhnya tanggung jawab kamu sendiri. Pertanyaannya, instruksinya sudah ditulis belum?